Selamat malam teman-teman, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan mengenai hermeneutika. Sebelumnya kita telah membahas tentang bahwa epistemologi dengan asumsi pondasi bisa memahami realitas secara benar, utuh, dikritik oleh Rorty bahwa manusia tidak bisa memahami tentang pengetahuan yang bersifat utuh atau pasti itu. Yang adalah relasi-relasi, sehingga yang lebih produktif adalah harus memahami suatu penafsiran. Maka bukan lagi membicarakan ini benar, itu salah, ini benar berdasarkan pengalaman, ini benar berdasarkan rasionalitas, ini benar menurut pemahaman intuisi atau batin. Tapi kita berbicara mengenai penafsiran, mengenai pengalaman hidup, memahami tentang penafsiran antara ide dengan suatu kenyataan hidup. Itu ada di dalam hermeneutika. Ya pondasinya sama juga, walaupun Rorty berbicara mengenai anti pondasionalisme, tapi dia berbicara dan menawarkan hermeneutika, dan hermeneutika ini ya pondasinya rasionalitas juga, karena penafsiran itu rasionalitas juga, tetapi memang menafsir itu membutuhkan suatu abstraksi, konsentrasi yang lebih dari sekedar hanya membicarakan ini benar dan ini salah, ini benar berdasarkan rasionalitas atau ini. Tapi penafsiran itu suatu upaya membangun suatu konsepsi juga sih. Nah, pada awalnya hermeneutika misalnya pada Schleiermacher adalah kita berbicara mengenai subjek. Kalau kita ingin memahami realitas tentang suatu teks, tentang suatu keadaan, kita harus memahami si pengarang itu, subjek gitu kan, penafsiran subjek. Si kita yang seorang interpreter harus memahami tentang subjek yang menulis teks tersebut. Dan memang Schleiermacher ini dia membahas tentang exegesis ya, tentang penafsiran teks. Jadi di dalam sejarah hermeneutika barat misalnya kita berbicara mengenai yang modern khususnya ya, kita berbicara mengenai tentang pemahaman penafsiran dari exegesis. Kita fokus pada teks-teks agama, dan di sana harus ada pemahaman berusaha untuk memahami tentang sisi subjeknya. Di dalam hermeneutika itu ada aliran yang bersifat subjektif dan aliran yang bersifat hermeneutika objektif ya kan. Kemudian bergeser tema dari pemahaman memahami tentang teks, bahwa yang harus dipahami lagi itu adalah mengenai tentang pengetahuan manusia, bukan hanya teks. Jadi pergeseran dari yang namanya menafsirkan hanya teks saja, ini juga memang dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau pilihan humanisme untuk agak sedikit sekuler gitu kan, sehingga lahir pemahaman tentang dari William Dilthey. Dia menafsirkan hermeneutika sebagai suatu kajian pemahaman mengenai humaniora yang asalnya dari teks, exegesis, kepada penafsiran manusia yang darinya teosentris kepada antroposentris, hermeneutika yang membahas tentang humaniora, juga memahami tentang pemahaman menyikapi pengetahuan yang bersifat positivisme kan, yang Ekleren dan Verstehen itu kan. Jadi penafsiran itu yang harus ditafsirkan itu bukan hanya teks agama, tapi juga pengalaman sosial, humaniora, juga pemahaman mengenai tentang keterbatasan metode positivisme dalam memandang manusia. Kemudian yang namanya hermeneutika tetap berkembang, dia menjadi suatu pemahaman bukan hanya soal pengalaman, suatu lika-liku hidup, struktur sosial, pemberdayaan batin, budaya, mengarah kepada sesuatu yang lebih luas lagi, bahkan disebut dengan hermeneutika ontologis. Tokohnya adalah Hans Gadamer, dan tokoh ini memang dipengaruhi oleh seorang filsuf eksistensialis, metafisikus barat, yaitu Heidegger. Jadi mengarahkan pembacaan itu bukan kepada teks agama, bukan lagi tentang pengalaman sosial, politik, pengalaman budaya, pembacaan itu saja, tapi memahami tentang eksistensi manusia di dunia ini yang lebih esensial gitu kan, memahami tentang ada, sehingga disebut hermeneutikanya bersifat ontologis.
hermeneutika sebagai alat yang berusaha memahami tentang eksistensi manusia. Dan tentu saja ini pembacaan mengenai yang lebih bersifat abstrak ya, hermeneutika ontologis gitu kan. Dan tentu saja poin-poin di sini bahwa pembacaan hermeneutika ini menggunakan metode filosofis lagi, yaitu misalnya fenomenologi gitu kan. Berusaha untuk memahami kebenaran yang murni. Tapi kebenaran yang murni ini bukan sesuatu yang berada di luar diri kita dan itu terpisah dari kita gitu kan. Pemahaman eksistensialis gitu kan. Dunia ini adalah menduniawi bersama kita. Kita ini bagian dari duniawi tapi kita tidak terpisah. Tidak seperti Descartes itu kan. Seperti René Descartes. Fenomenologi eksistensial itu menganggap bahwa kita ini berada di dunia itu ya sebagai menduniawi gitu kan. Kita menafsirkan eksistensi kita. Misalnya tentang kecemasan, tentang menerima faktisitas hidup kita di dunia. Tentang makna ada berada di dunia ini kan gitu. Kemudian hermeneutika juga sebenarnya akhirnya menciptakan suatu makna, kesadaran makna eksistensial. Lalu bagaimana untuk bisa konsisten mendapatkan makna eksistensial ini? Diperlukan suatu sikap apropriasi